Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji dan guru penguji ujian kinerja BPK dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Saad Wahsis Hidayat. Saya adalah guru di SMK Negeri 1 Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus, saya sebagai mahasiswa BPK dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara luring di sekolah saya, yaitu SMK Negeri 1 Boyolangu, dengan kelas 11 jurusan Produksi Siaran dan Program Televisi, materi pokok fungsi editing. Berikut ini adalah ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah. Sebelum memulai kegiatan belajar hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing yang dipimpin oleh salah satu teman dari kalian. Silakan. Ya, silakan Raffi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah diberi kesempatan bisa bertemu kembali di pagi hari ini. Nah, anak-anak, gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Ya. Tapi di yang hadir hari ini sepertinya ada beberapa teman kalian yang nggak hadir ya? Iya. Ada. Kenapa temannya? Sakit. Siapa aja? Yosi, Muji, sama Rengga. Oh ya, ya. Semoga aja. Ada siapa? Oh ya, Wira. Oh ya. Izin ya tadi ya. Oh ya. Nggak apa-apa. Semoga nanti di lain kesempatan bisa bergabung dengan kita kembali. Nah, anak-anak, sebelum masuk ke materi pelajaran, yaitu hari ini Bapak akan membahas mengenai fungsi editing. Bapak pengen tahu di pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai istilah-istilah video. Nah, Bapak pengen tahu apakah kalian masih ingat dengan pembelajaran yang terdahulu? Silakan, ayo. Ya, silakan. Kompresi adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengecilkan ukuran sebuah data. Mengecilkan sebuah data, mengkompres, memampatkan ya. Oh iya, silakan kembali duduk. Oke, terima kasih buat teman kalian, tepuk tangan. Nah. Terus ada lagi enggak? Ya, silakan. Apa? Kenapa? Time code, ya. Time code yaitu menentukan bagaimana frame video dan mempengaruhi cara melihat serta menentukan waktu dalam proyek. Dalam proses syuting maksudnya. Oh iya. Yang lain ada? Saya, Pak. Oh iya, silakan. Saya akan menyebutkan frame size sama aspek rasio. Frame size adalah ukuran lebar kali tinggi Ya. dalam satu pixel. Sedangkan Ya. aspek rasio adalah perbandingan lebar kali tinggi frame dalam satuan pixel. Ya, tepuk tangan, bagus. Nah, jadi ketika kalian men-setting suatu kamera, di situ ada ukuran resolusi ya, itu bisa kalian manfaatkan dan frame rasionya berapa. Nah, sudah bagus, kalian sudah bisa masih ingat ya dengan pembelajaran terdahulu. Baiklah anak-anak, berikutnya Bapak akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar. Silakan di layar bisa dilihat. Yang pertama adalah tahapan penyusunan dan pembuatan naskah. Yang kedua adalah analisis dan menentukan type of shot. Kemudian yang ketiga
yaitu analisis dengan multikamera serta melakukan perekam multikamera. Dan yang terakhir adalah fungsi editing. Nah, dari kompetisi dasar ini ada indeks pencapaian kompetisi yang harus kalian penuhi. Yang pertama apa? Membuat naskah dulu. Yang kedua, menentukan type of shot-nya. Yang ketiga, melaksanakan syuting dengan multicam. Yang keempat adalah fungsi editing. Ya. Jadi 4 itu harus kalian penuhi. Dari 4 itu, Bapak memiliki sebuah tujuan pembelajaran. Ini tujuannya. Ini sesuai dengan jurusan broadcast. Setelah kalian mengikuti pembelajaran berbasis proyek, diskusi, kalian bisa menjadi sebuah kru atau produksi film maupun televisi. Nah, dari keempat itu kompetensi harus kalian kuasai. Nah, sebelum masuk ke proyek, karena nanti goal terakhir kita, tujuan terakhir kegiatan pembelajaran ini adalah membuat proyek. Jadi kalian, Bapak arahkan nanti, Bapak dampingi, Bapak arahkan nanti kalian itu menghasilkan suatu proyek program non drama. Nanti apa programnya? Silakan di-scan dulu materi pertama ini dan menunjukkan gawe masing-masing. Ayo silakan. Ya, sambil kalian baca materi. Nah, seperti barusan ada informasi dari kakak kelas kita yang sangat bangga memberikan prestasi, di mana jurusan broadcast diwakili oleh kakak kelas 12 itu sudah menghasilkan prestasi juara lomba film. Wah, tepuk tangan ya. Ya, dari 7 nominasi seperti film terbaik, film favorit maupun penulis naskah, aktris terbaik dan sebagainya, itu bisa menjadi portofolio. Portofolio itu apa, Pak? Portofolio kalian untuk bekerja maupun melanjutkan pendidikan. Dengan berbekal portofolio itu, kalian bisa masuk ke pilihan universitas pilihan kalian sesuai dengan jurusan broadcast tentunya. Kalau bekerja, kalian tinggal menunjukkan hasilnya. Ini hasil saya sudah menang. Nah, pasti kalian peluang lebih besar diterima kalau kalian sanggup menghasilkan suatu karya. Makanya ini Bapak ajak kalian membuat proyek. Walaupun proyek ini kan tidak mungkin satu anak, tidak mungkin seorang individu, semua kan tim. Karena broadcast itu semuanya tim, tidak ada individu. Walaupun itu kerja tim, semuanya itu kalau kalian berhasil itu juga menjadi satu kesatuan. Berhasil satu, berhasil semua. Karena itu broadcast adalah sebuah tim yang kuat. Makanya mulai sekarang kalian harus memiliki kelompok atau tim yang solid ya untuk membuat proyek. Oke, kita lanjut, jadikan ya. Dipelajari dulu. Sambil kalian mempelajari, Bapak memiliki video. Nanti kalian bisa menganalisis videonya. Oke. Nah, ini adalah program non drama hasil tugas akhir kakak kelas kalian. Berbentuk apa ayo? Takso ya, tadi sudah ada judulnya ya. Kita lihat takso itu seperti apa. Halo, selamat siang teman-teman semua, teman-teman yang ada di studio maupun teman-teman yang ada di rumah. Balik sama aku Yunita di acara 1%. Nah ini adalah takso. Kalau podcast adalah sebuah karya baru yang bisa dibuat oleh kalangan semua orang, baik masyarakat maupun lembaga seperti sekolah kita. Nah, konten podcast ini sekarang menjadi sebuah hal yang tidak baru ya, menjadi sebuah gaya baru, tren masa kini. Nah, kira-kira apa yang membedakan podcast dengan takso? Dari segi apanya?
Audiensnya, ya. Kalau di podcast audiensnya? Ya, dia tidak berinteraksi langsung, tapi hanya lewat chat. Kalau takso berarti ya interaksinya langsung dalam membuat konten non drama atau produksi program non drama, misalnya podcast. Kira-kira prosedurnya seperti apa? Prosedur membuat podcast atau bagaimana prosedur pembuatan konten non drama podcast. Nah, coba menentukan tema. Termasuk apa itu? Bagiannya apa? Apalagi yang praproduksi? Naskah. Apalagi? Menentukan kru. Ya, job desk-nya. Apalagi? Peralatan. Selain itu apa? Lokasi jangan lupa. Ya, lokasinya mau syuting di mana? Mau di rumah atau mau pinjam alat atau di studio? Ini pinjam tempat boleh. Nah, ini Bapak lanjutkan ya. Materi berikutnya adalah mengenai type of shot. Ini kan tadi sudah ya. Ini kan tentang konsep naskah non drama. Di situ ada apa di sini di file ini? Ada dua hal. Ya. Bagaimana cara membuat takso? Naskahnya seperti apa juga? Lalu podcast juga seperti apa? Kemudian Bapak lanjutkan presentasi Bapak. Nah, type of shot ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah establishing shot. Nah, seperti ini. Establishing shot adalah gambaran umum shot sebelum masuk ke programnya. Jadi ini pembukaannya dulu. Jadi diambil view secara keseluruhan, misalnya bangunan gedung atau halaman, atau misalnya daerah lokasi di perkotaan, desa, di hutan. Nah, itu menggunakan establish shot. Oke, berikutnya. Sekarang kalian membuat kelompok atau bergabung dengan kelompok. Maaf, bergabung dengan kelompoknya karena kelompoknya sudah terbentuk di minggu yang lalu ya. Nah, bergabung dengan kelompoknya karena Bapak akan membuat project membuat konten non drama yaitu podcast. Ya, silakan bergabung dengan kelompoknya. Silakan. Nah, oke. Sudah bergabung dengan kelompoknya? Oke. Silakan kalian membuat desain rencana proyek kalian. Desainnya terdiri dari apa aja? Menentukan tema, ide, peralatannya, tata artistik. Apalagi? Job desk kru. Kenapa? Ya, jadwalnya nanti ada sendiri. Ini masih desain dulu ya. Silakan dikerjakan ya. Kerjakan. Oke, mungkin dari kelompok 1 ini sudah mau presentasi kayaknya ini. Boleh ya? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sini saya Muhammad Faruk, perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai hasil diskusi tentang ide podcast yang akan kami buat. Bagus ya. Yang pertama kategori program adalah podcast. Kemudian tema podcast kepramukaan, judul podcast tinggi moral kuat mental, durasi 15 menit. Dan tipe podcast wawancara serta karakteristik program adalah multi kamera. Selanjutnya untuk kru list antara lain sebagai berikut. Ya, Pertama, silahkan. Sutradara Muhammad Faruk. Yang kedua manajer produksi Rafiatul Husnul Fatimah. Yang ketiga scriptwriter Yosi Wahyuning Tias. Kameramen Muhammad Faruk, Marta Prawira, dan Uji Sari.
Selanjutnya audioman Marta Prawira, editor Marta Prawira, dan yang terakhir tata artistik semua anggota kelompok. Oke, sudah cukup? Sudah cukup. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Satu. Saya akan kembali ke tempat duduk. Baik, sekian dulu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak silakan dibuat seperti itu. Kelompok 1 kebetulan sudah selesai mendesain proyeknya. Kurang lebih seperti itu, silakan dikerjakan ya, bagi yang belum. Untuk kelompok 1 langsung mengerjakan pembuatan jadwal ya. Silakan. Dikoordinasikan dengan kelompok lain. Bagi yang sudah, kelompoknya juga langsung membuat jadwalnya, jadwal syutingnya. Bisa dipresentasikan untuk jadwalnya dulu kelompok 2. Iya, jadwalnya dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan jadwal rencana produksi saya. Ya. Yang rencananya saya produksi hari ini Selasa 13 Desember Sampai jam 12. Ya, jam 12. Oh, jam 12. Ya. Untuk jadwal pasca produksinya kira-kira kapan? Pasca produksi kemungkinan ini Pak, hari Rabu. Oh, di Rabu tanggal 14. Oh ya. Itu dari kelompok 2 ya. Ya. Oke, sudah cukup, silakan kembali. Oke, anak-anak, jangan lupa disesuaikan jadwalnya. Kita sudah sepakati jadwal produksinya. Untuk hari ini adalah kelompok 1 dan 2, tapi kelompok 2 dulu, kemudian diikuti kelompok 1. Kemudian besoknya kelompok 3 dan 4 ya. Ya. Ini ada tugas lembaga kerja peserta didik. Ini kalian nanti perwakilan mengambil satu persatu. Di situ ada petunjuk mengerjakan proyek, silakan dibaca dulu, dan ada soal pengetahuan dikerjakan ya. Jangan lupa diberi nama. Nah, gimana? Ini anak-anak, saya dilihat dulu petunjuk kerjanya. Ya, ini. Jadi kalian buat produksi podcast stamping ya. Putar remaja. Angka kerjanya bisa dilihat 1 sampai 8. Ya. Ya, ini betul. Petunjuk kerjanya dibaca ya. Sini ada petunjuk kerjanya dibaca dulu. Tadinya. Nah, ini. Ya. Nah, kerjanya kamu baca. Ya, untuk ini dua. Nah, ya, terus. Ya. Ya. Oke, berikutnya kita ke tahap produksi anak-anak ya. Tahap produksi ini kalian yang pertama sudah masuk ke pra dulu. Pra pembuatan naskah. Oke, anak-anak, Bapak lihat dulu naskahnya yang mana? Lihat. Ya. Insektur bikin tahu hancur. Itu tentang apa ya? Kepribadian ini ya. Oke. Lihat dulu. Oh iya. Sepertinya kelompok 2 sudah siap naskahnya. Coba ditunjukkan dulu naskahnya, dipresentasikan. Kita amati sama-sama dari kelompok 2 ini naskah yang dibuat itu seperti apa. Nah, Oke. bisa dibaca. Terlihat ya anak-anak ya. Dan Mungkin. dengan sesi pertanyaan sebagai berikut. Nah, di sini kita ada 10 sebenarnya 10 pertanyaan yang kita jabarkan ke narasumber. Oke. Ini membahas apa? Ketidakpercayaan diri. Ketidakpercayaan diri. Oke, bagus ya.
Lanjut di storyline-nya, silakan dijelaskan. Langsung ke storyline. Dengan yang pertama yaitu kita masukkan ke visual yaitu gambar in. Oke. Audionya kita sesuaikan. Terus langsung ke opening yaitu perkenalan host dengan lead-nya yang awal tadi. Lead awal opening. Oke, lanjut. Lanjut ke isinya, kita jabarkan beberapa pertanyaan tadi. Berarti wawancara. Metode podcastnya berarti wawancara ini ya? Oh iya. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan kembali dulu. Oke, kelompok 4 bisa dilihat naskahnya. Tema organisasi, ya terus. Nah, ini ya. Bagus. Yang sudah dicetak mana lihat? Oh iya. Nah, ketika closing nanti langsung biar kamera tengah aja. Awalnya apa sih? Oke, anak-anak, Bapak ingin tahu mengecek progres proyek kalian. Sekarang Pak, yang Bapak di tahap ini ya, pasca produksi ya. Bisa dilaporkan berapa persen? Silakan perwakilan kelompok. Ya, silakan kelompok 1 berapa persen? Editingnya 85%. Oke, kelompok 2? 60%. Kelompok 3? 90. 95. Wih, ini tepuk tangan. Ya, punyanya Taufik ini luar biasa. Sebelum kita membahas proyek kalian, silakan diikuti dulu presentasi dari Bapak ini. Apa sih multikamera itu? Multicam adalah format syuting dengan menggunakan lebih dari satu kamera. Kemudian ada perbedaannya. Multikamera sistem itu jika kamera tersebut diintegrasikan dengan satu sistem. Kalau yang biasa kita tahu itu menggunakan switcher video. Jadi menggabungkan semua 3 kamera menjadi satu, itu switcher video. Nah, ini ada materi, silahkan di-scan lagi. Materi tambahan. Ya, kalau sudah, ini Bapak memiliki video analisis, coba kalian sebagai penguatan materi ya. Ini hasil karya Bapak dibantu oleh teman kalian. Kita lihat sama-sama. Shot merupakan bagian kecil dari produksi televisi. Shot yang benar bisa menghasilkan gambar dengan estetika yang baik dan menyampaikan pesan dengan sempurna. Kedua, long shot berfungsi untuk memperlihatkan koneksi antara subjek dengan lingkungannya. Sekarang silahkan kalian melanjutkan pekerjaannya, editingnya ya, silakan. Bapak ingin tahu tadi punyanya Taufik ini ya, sudah hampir selesai. Gimana Taufik? Ya. Ada kendala tadi masalah editingnya? Ada, mungkin agak nge-lag dikit. Oh ya, itu berarti spek komputernya ya, mungkin ya. Ya, enggak apa-apa. Yang penting sudah lancar. Masak nang layar ya. Bisa deh. Ya, bersama. Ya, bisa pakai shortcut itu.
Sudah siap presentasi? Oke, silakan mau pakai laptop sendiri atau laptopnya Bapak? Sendiri? Oke. Tema organisasi, ya, boleh. Pengalaman menjadi kalau judul programnya apa? Obrolan podcast. Wah, bagus ini. Keren ini. Sesuai nama jurusan sekolahmu ya. Broadcast ini obrolan podcast ini. Oke. Silakan lanjut. Pertama yaitu perkenalan tamu. Yaitu speaker atau cover. Yang selanjutnya membahas topik pertama yaitu pengertian berbuat beberapa pertanyaan. Oke, ya. Langsung ke storyline, Bapak pengen lihat storyline-nya. Storyline-nya yang pertama intro to podcast. Oke. Shoot host dengan kita shoot medium shoot. Oke, langsung ke videonya, mungkin bisa ditayangkan biar teman-teman pada tahu. Dia video dari hasil. Oke. Silakan yang lainnya mengamati lalu memberikan masukan atau pertanyaan ya. Kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Taufik Rangga dalam acara broadcast obrolan podcast. Kali ini di sini kami akan membahas salah satu organisasi di SMKN 1 Boyolali, yaitu organisasi OSIS tentunya. Itu ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Oke, di pause dulu. Oke, anak-anak, silakan dari kelompok lain untuk memberikan masukan dan pertanyaannya. Silakan. Ayo, yang mau bertanya, berdiri, sebut nama dan apa pertanyaannya. Nanti yang kelompok yang selain presentasi boleh menjawab ya. Silakan. Ya, silakan dari kelompok 2. Nama saya Sabrina dari kelompok 2. Saya di sini mau bertanya, gunanya laptop itu buat apa? Gunanya laptop yang ada di meja apa? Depan tadi ya. Coba kamu. Oh iya, silakan. Gunanya laptop untuk properti. Hanya properti. Karena pengurus OSIS sendiri kan membantu sekolah, jadi butuh seperti laptop dan lain sebagainya. Gimana kelompok 2? Jadi sebenarnya properti itu kurang. Kalau untuk laptopnya harusnya tidak perlu memakai ini ya, kartu kuesionernya, pertanyaannya itu tidak usah. Jadi harus dari laptopnya bisa dimanfaatkan. Jadi laptopnya bisa dimanfaatkan biar tidak nganggur hanya untuk tampilan gitu loh. Oke, ada lagi yang lain? Oh ya, silakan Noval. Nama saya Noval, izin bertanya. Tadi di menit ke-1, kenapa kameranya goyang-goyang? Coba disebutkan apa? Dijawab. Karena waktu produksi kamera tripod pada kamera mengalami kerusakan. Oh gitu. Kerusakannya di mananya pas waktu itu? Apa itu? Pegangannya itu. Oh, pegangannya. Jadi dia tidak bisa ngunci ya? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari podcast. Oke, dijelaskan. Tema podcast untuk kali ini yaitu tentang bisnis. Judul podcastnya yaitu pengusaha muda yang sukses. Nah, untuk naskah podcastnya, Naskahnya silakan ditampilkan. kemudian naskah podcast dari kelompok kami. Nah, ini naskahnya, ya silakan
Oh ya, ini idenya tentang bisnis ya? Iya. Oh ya. Entrepreneur ini, entrepreneur muda. Oke. Topik 1 ikut pertanyaannya. Oke, lanjut. Iya, topik 2. Oke. Ada storyline-nya? Ada. Oke, Bapak lihat storyline-nya. Coba. Biar teman-teman tahu yang lainnya. Oke, iya. Oke. Ini program podcastnya apa namanya? Nama podcast? Apa? New. Oh, New Podcast ya. Silakan ditanyakan videonya. Kita amati sama-sama dengan kelompok lain. Silakan yang lainnya mengamati dan siapkan pertanyaannya ya, mau ditanyakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan dari kelompok kelompok berapa ini? 3, oke. Silakan berdiri, Afik. Saya bertanya, mengapa suara dari audio tidak masuk ke dalam mikrofon dan suaranya terlalu noise? Banyak gangguan. Ya. Oke, silakan dijawab. Untuk itu karena waktu itu kabel audio mic-nya belum kurang nangkep. Nah, terus itu akhirnya pakai mic kamera. Jadi akhirnya suara bising dari luar itu jadi kedengaran. Oh gitu. Jadi ketika mencolokkan ke dalam jack-nya itu kurang pas. Ya. Akhirnya audionya di mic-nya host maupun presenter itu tidak terdengar. Jadi menggunakan kamera internal. Oh gitu. Pantas suaranya kok noise-nya banyak sekali ya. Nah, ini berarti harus dicek lagi ya saudara sama kameramennya ya. Ya. Oke, anak sesi berikutnya setiap kelompok silakan memberikan pengalaman belajarnya yang telah kalian dapat setelah membuat proyek ini. Mulai dari siapa yang mau menjelaskan? Ya, silakan kelompok 2. Menurut kesimpulan dari kelompok 2 ini, Ya. kita menjadi lebih mengerti tentang pengoperasian kamera multicam serta kegunaan atau fungsi dari pengoperasian multicam. Oh gitu, ya, terima kasih. Yang lain? Kelompok berikutnya? Coba kelompok 4 ini. Saya perwakilan dari kelompok 4. Pelajaran yang dapat diambil adalah kita bisa mengerti bagaimana cara mengoperasikan atau mengetahui cara menggunakan atau memproduksi di naskah non drama. Non drama, oh gitu. Podcast tadi. Oke, terima kasih. Kemudian ini? Oh ya, oh ya. Pelajaran yang dapat kita ambil hari ini yaitu cara mengedit sebuah percetakan benar dan menyeting audio dengan Benar, oke, terima kasih. Oke, lanjutnya. Sudah? Oke, ya, silakan. Baik, dari kesimpulan kali ini dari kelompok kami bahwa mengetahui tentang multi kamera, bagaimana pemakaiannya, serta kemudian penerapan dalam proyek podcast dan lain sebagainya. Dan hanya saja kami memahami berbagai macam tipe absurd dan yang pasti kami lebih mengetahui bagaimana pembuatan proyek non drama dengan baik. Baik, oke, terima kasih.
Oke, bagus sekali refleksinya. Walaupun kalian sudah mengerjakan itu, Bapak apresiasi semuanya. Bapak simpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita sudah bisa membuat naskah non-drama podcast. Nah, tapi sebaiknya kalian tetap melakukan bedah naskah atau rehearsal. Jadi walaupun itu bukan naskah film drama atau dokumenter, tetap kalian melakukan rehearsal. Kecuali kalian syuting berita live, itu kan tidak ada naskahnya, karena kejadian peristiwa langsung. Kemudian yang kedua, itu kalian bisa menggunakan sound wave untuk mencari audio di multicam. Jadi kalian bisa memanfaatkan itu, mencocokkan audionya dan digunakan. Misalnya kalau kalian menggunakan audio di kamera ketiga, karena di kamera master ada bermasalah, itu tinggal kalian ambil audionya aja, lalu tinggal dipasangkan gitu. Nah, anak-anak, sepertinya waktu sudah habis. Terima kasih atas semangatnya, semangat ya. Nah, semangat. Sudah bikin proyek 3 hari ini. Alhamdulillah. Untuk kedepannya kita akan belajar mengenai pasca produksi. Bagaimana sekalian menerapkan pasca produksi itu seperti membuat labeling atau memindahkan atau mengupload. Nah, itu ya. Oke, sebelum menutup kegiatan pada siang hari ini, silakan dikumpulkan dulu ya tugasnya. Kumpulkan ke depan, maaf, kumpulkan dulu. Taruh di depan. Iya, taruh di meja aja. Oke, silakan salah satu anak minta doa. Berdoa mulai. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu minggu depan. Dan kita selalu berlatih ya. Karena pelajaran di proyek hari ini itu adalah awal dari semuanya untuk membuat kedepannya itu adalah proyek film. Karena lebih kompleks lagi dan lebih rumit. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.